Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di video kali ini saya ingin melanjutkan dari part 1 mengenai tata cara pengisian formulir pengukuran debit dengan pelampung. Namun pada video ini salurannya berbentuk trapesium dan segmennya saya menjadi bagi dua segmen atau 3 bagian. Bapak Ibu dan rekan-rekan petugas OP, anggap dalam lapangan Bapak dan Ibu mempunyai saluran bentuk trapesium seperti gambar ini dengan lebar 1,84 meter dan lebar atasnya 2,5 meter. Untuk lebar atas sendiri mengikuti dari ketinggian air. Jadi apabila air turun, maka lebar atasnya juga ikut mengecil seperti itu. Kemudian untuk tinggi air sendiri itu 0,7 meter atau 70 cm. Seperti saya katakan di awal bahwasanya pada video ini akan dibagi menjadi dua segmen atau 3 bagian. Apabila Bapak dan Ibu dan rekan-rekan petugas OP sudah membuat skema seperti ini, artinya bisa langsung diplotkan ke dalam formulir B1. Untuk pada formulir B1, LA merupakan lebar atas 0,91 dan lebar bawah 0,68 dan kedalaman 0,7. Untuk bagian 1 seperti gambar ini bisa dilihat areanya ya. Areanya berbentuk trapesium. Kemudian untuk bagian 2, karena bagian 2 ini adalah bentuknya persegi, artinya lebar atas dan lebar bawahnya sama, maka bisa diplotkan atau ditulis 0,68 dan kedalaman 0,7. Kemudian untuk yang ketiga, lebar atas 0,91, lebar bawahnya 0,68 dan kedalaman air atau ketinggian air 0,7 meter. Nah, untuk menapang hilirnya, karena saluran irigasi biasanya berbentuk homogen atau sama ya, karena terbuat dari precast, maka saya plotkan data penapang hulu disamakan dengan penapang hilir. Akan tapi lebih baik di lapangan, Bapak dan Ibu harus mengecek kondisi salurannya apabila takutnya terjadi kebocoran atau lapisan yang sudah terbuka. Nah, itu bisa mempengaruhi pengukuran debit dengan pelampung seperti itu. Kemudian untuk formulir B2-nya, usahakan pelampung di bagian pertama ini itu berada di tengah-tengah dari lebar atasnya. Jadi lebar atasnya 0,455 meter di bagian hulu, tampang hulu. Nah, kalau seperti ini sudah bisa diplotkan dalam formulir B2. Kemudian pelampung dilepaskan ke arah penampang hilir. Ternyata di penampang hilir pelampung bergerak ke arah tepi kanan dari saluran dengan jarak 0,1 meter. Apabila sudah seperti ini, data ini bisa diplotkan ke dalam formulir B2. Seperti itu. Dan untuk panjang lintasan sendiri 5,6 meter, di mana panjang lintasan minimal adalah 3 kali dari lebar saluran. Akan tapi dari data di sini bahwasanya kalau misalnya 3 dikali 1,84 itu maka ketemu hasilnya 5,52 ya. Jadi saya bulatkan menjadi 5,6. Kemudian waktu yang didapat adalah 16,53 detik. Kemudian untuk kecepatan pelampung sendiri di mana panjang lintasan dibagi waktu. Artinya 5,6 dibagi 16,53 mendapatkan kecepatan pelampung 0,338 meter per second. Lanjut untuk pelampung bagian kedua, kita balik lagi ke penampang hulu, di mana pelampung diletakkan di tengah-tengah pada bagian penampang. Maaf, saya ulangi, pelampung diletakkan di bagian kedua dari penampang, jadi tengah-tengah bagian kedua dengan jarak 0,91 ditambah 0,34. Hasilnya 1,25. Kemudian kita lepaskan pelampung. Kita tunggu sampai penampang hilir. Ternyata di penampang hilir pelampung mengarah ke kanan saluran ya. Jadi ke kanan tepi saluran dengan jarak 0,17. Berarti untuk pengisian jarak dari tepi kanan ini 0,91 ditambah 0,17 hasilnya 1,08. Dengan panjang lintasan sama, waktunya adalah 12,2 detik.
kecepatan pelampung itu sama ya, jadi 5,6 dibagi 12,23 hasilnya 0,457 meter per second. Kemudian untuk pelampung ketiga diusahakan pelampung berada di tengah-tengah dari bagian ketiga, segmen ketiga. Kemudian jaraknya adalah 2,045 dari tepi bagian kanan. Kemudian pelampung kita lepaskan menuju penampang hilir. Ternyata pelampung bergerak ke arah bagian kiri dari saluran ya, dengan jarak 2,255 meter. Ini bisa langsung diplotkan dalam formulir B2, kemudian panjang lintasan sama, tetapi waktunya lebih lama 17,11 detik. Kecepatan pelampung 5,6 dibagi 17,11 mendapatkan kecepatan 0,328 meter per second. Pengisian formulir B2 selesai, kita lanjut ke dalam formulir B3. Untuk formulir B3 kita harus memplotting ada beberapa kira-kira bagian-bagian yang harus kita lihat ya. Jadi untuk bagian pertama ini kecepatan sudah saya plotting. Dari kecepatan sini ternyata di bagian penampang ini 0,338 meter per detik dan seterusnya seperti itu. Kemudian untuk bagian pertama, untuk mendapatkan luas penampang ini kita harus lihat bahwasanya bagian pertama ini berbentuk trapesium. Rumus trapesium sendiri adalah 0,5 dikali lebar atas ditambah lebar bawah tutup kurung dikali kedalaman air. Jadi 0,5 dikali buka kurung 0,91 ditambah 0,68 tutup kurung dikali kedalaman air 0,7. Nah, itu untuk rumus trapesiumnya. Didapat hasilnya 0,556 di bagian hulu ya, penampang bagian hulu. Kemudian karena kita sama di penampang bagian hilirnya bentuknya homogen dalam saluran irigasi, maka disamakan. Kemudian rata-rata dari kedua penampang adalah sama ya, karena nilai sama 0,56 juga. Artinya 0,556 ditambah 0,556 dibagi 2 seperti itu. Nah, untuk kecepatan aliran di batas bagian penampang sebelah kanan, karena tidak ada data atau memang tidak ada aliran atau tidak ada air yang bisa diuji kecepatannya, maka kecepatan di bagian penampang ini adalah 0 di sebelah kanannya. Jadi bagian pertama sebelah kanannya 0, tetapi bagian sebelah kirinya mempunyai data kecepatan yaitu 0,388 meter per second. Maka bisa diplotting ke dalam formulir B3 bagian kecepatan aliran di batas bagian penampang. Kemudian untuk rata-rata sendiri di sini mendapat nilai dari 0 ditambah 0,338 kemudian dibagi 2. Hasilnya 0,169. Untuk permukaan sendiri artinya koefisien pelampung dikali dengan kecepatan rata-rata. Untuk koefisien ini didapat saya mempunyai file Excel, Bapak dan Ibu petugas OP bisa download ya. Nanti saya taruh di deskripsi. Untuk K-nya ini Bapak dan Ibu hanya mengganti nilai dari kedalaman air kemudian kedalaman pelampung yang tenggelam seperti itu. Dapat nilai K-nya yaitu 0,911621 dikali 0,169 seperti itu. Jadi ini nilai K-nya dari pelampung yang digunakan. Hasil yang didapat adalah 0,154 didapat dari 0,169 dikali tadi K-nya 0,91162. Kemudian debit itu sendiri didapat dari perkalian kecepatan aliran permukaan 0,154 dikali dengan luas penampang rata-rata. Lanjut pada bagian kedua. Jadi ini bagian kedua ya. Jadi luas pertama ini jadi luas trapesium 0,554 ditambah luas persegi. Kalau rumus persegi kan 0,68 lebar dikali tinggi dapat 0,476. Nah, luas keduanya ini ditambahkan mendapatkan nilai 1,032. Jadi kalau untuk pada bagian kedua ini, jadi lebar yang bagian pertama ditambah lebar bagian kedua seperti itu. Kemudian karena penampang hilir tadi sama, bentuk saluran irigasi
berbentuk homogen, maka kita samakan. Kemudian rata-ratanya yaitu 1,032 ditambah 1,032 dibagi 2, hasilnya jadi 1,032 juga meter persegi. Kemudian untuk kecepatan aliran di batas bagian penampang, pada bagian kanan mempunyai data aliran kecepatan 0,338, kemudian pada bagian kiri 0,457 meter per second. Kemudian rata-rata ini dimana dari 0,338 ditambah 0,457 dibagi 2, hasilnya 0,397. Untuk kecepatan aliran permukaan 0,397 dikali koefisien pelampung tadi yang 0,91162, maka didapat hasilnya 0,361. Kemudian untuk mendapatkan debitnya 0,361 atau kecepatan aliran permukaan dikali dengan rata-rata luas penampang, mendapatkan hasil 0,373. Kemudian untuk Bapak dan Ibu, rekan-rekan petugas OP perlu diperhatikan ya, misalnya untuk bagian luas penampang 3 sama seperti luas penampang 2, jadi diperhatikan bagian kanan dan kirinya itu dia membentuk saluran napas seperti itu, atau bagian-bagian apa saja yang dia ambil di kanan dan kirinya. Kalau tadi kan kalau di bagian kedua dia sebelah kanannya berbentuk trapesium dan sebelah kirinya berbentuk persegi. Keduanya harus ditambahkan agar bagian kedua ini memperoleh luasan yang sesuai dengan bagiannya seperti itu. Dan untuk bagian ketiga, kita lanjut bagian ketiga, di mana luas kedua ini adalah 0,476 didapat dari lebarnya 0,68 dikali ketinggian atau kedalaman air 0,7. Dan yang sebelah kiri dari bagian ketiga itu sama, dia luas trapesium ya, dimana luas trapesium tadi yang saya berikan rumusnya 0,5 dikali buka kurung lebar dasarnya 0,68 ditambah lebar atasnya 0,91 tutup kurung dikali 2, mendapatkan nilai 0,556. Kemudian keduanya ditambahkan seperti itu, didapat hasil 1,032 di bagian hulu. Di bagian hilirnya sama, kemudian kita rata-ratakan juga sama ya, rata-rata jadi 1,032 ditambah 1,032 dibagi 2. Kemudian kecepatan aliran di batas bagian penampang sebelah kanan, jadi kita masih fokus ke bagian ketiga ini, sebelah kanannya adalah 0,457 dan sebelah kirinya adalah 0,328. Kemudian dapat rata-rata 0,392. Untuk luas permukaannya di kecepatan rata-rata dikali koefisien pelampung tadi 0,9162, hasilnya 0,357. Untuk debitnya itu 0,357 dikali dengan luas penampang rata-rata, mendapat nilai 0,369 meter kubik per detik. Lanjut, kita bagian keempat. Bagian keempat berada di ujung, di mana sebelah kirinya tidak ada data aliran, memang tidak ada air ya, jadi kita tidak bisa menghitung kecepatan aliran di sebelah kiri penampang gitu. Untuk bagian hulu sama, dia juga kita harus menghitung luasan trapesium ini, mendapat nilai 0,556. Kemudian penampang bagian hilirnya karena homogen tadi sama 0,56, kemudian rata-ratanya 0,556 ditambah 0,556 dibagi 2, hasilnya 0,556. Kemudian sebelah kanan dari saluran mempunyai kecepatan 0,328. Kemudian sebelah kiri tidak ada data 0. Rata-rata kecepatan aliran adalah 0,328 ditambah 0 dibagi 2, hasilnya 0,64. Kemudian untuk permukaannya 0,164 ini dikali dengan koefisien pelampung 0,91162. Ya saya ulangi ya, jadi untuk koefisien pelampung itu saya mempunyai file Excel-nya, itu saya taruh di deskripsi. Bapak dan Ibu rekan-rekan petugas OP bisa langsung download saja di Google Drive. Itu nanti Bapak dan Ibu tinggal mengisi kedalaman airnya dan kedalaman pelampung yang tenggelam seperti itu. Nanti mendapatkan nilai koefisien pelampungnya seperti itu. Dan untuk debitnya sama seperti di atasnya, dari kecepatan aliran permukaan 0,149 ini dikali dengan luas penampang rata-rata, mendapatkan debit 0,083.
meter kubik per detik. Untuk mendapatkan totalnya kita jumlahkan semua, jadi 0,085 ditambah 0,373 ditambah 0,369 ditambah 0,083 mendapatkan total debit 0,9 meter kubik per second atau per detik. Jadi total semua dari dengan kecepatan yang kita ukur, kemudian dengan luas saluran, mendapatkan debit 0,91 meter kubik per detik atau 910 liter per detik. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu rekan petugas OP. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.